Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Victorinus Depinsan. NIM saya 19104168. Kelas pagi A1, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membahas bab 7 tentang strategi non pasar untuk arena pemerintah. Pendahuluan. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang selama 65 tahun. Glass-Steagall Act memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas, dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri, tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Graham Leach Billy H. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha mengaruhi keputusan publik. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar (sasaran bisnis dan kepentingan publik). Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Kritik atas tindakan bisnis dan non-pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik. Bicara dalam debat publik mengenai masalah kontroversial, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan pelaksanaan. Kekuasaan yang tidak beralasan. Di Austin, Michigan, Chamber of Commerce 494 US 652 1990, Mahkamah Agung menegakkan hukum Michigan yang melarang perusahaan untuk melakukan pengeluaran independen atas nama seorang kandidat. Justice Thurgood Marshall menulis untuk mayoritas mengacu pada efek korosif dan absorpsi dari kumpulan kekayaan yang sangat besar yang diakumulasi dengan bantuan yang diberi perusahaan. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan, atau bias. Perumusan strategi non-pasar. Manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan,
Tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang diselesaikan yang mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi. Bagaimanapun, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga mungkin terlibat dalam perusahaan dan implementasi strategi non-pasar. Analisis non-pasar membentuk dasar untuk strategi yang efektif. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen berikut. Pertama, memiliki karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidup. Yang kedua, mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Yang ketiga, menilai motivasi dan inisiatif. Yang keempat, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. Yang kelima, menilai sifat politik dari masalah tersebut. Yang keenam, mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. Yang ketujuh, menilai karakteristik kelembagaan. Yang kedelapan, mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan di mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Dalam contoh di bab 6, tujuan mencari pengecualian untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja, menempatkan Boeing pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Strategi unilateral dan koalisi. Sebuah perusahaan mungkin pilihan antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah. Jika masalah tersebut meningkatkan permintaan industri, perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras. Penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi, manajer, dan individu. Memahami hasil. Dalam merumuskan strategi non-pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan, ada baiknya memiliki teori tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Sekian rangkuman dari saya ucapkan terima kasih.